Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya di malam ini? Semoga berada dalam keadaan baik. Clickbait adalah sebuah istilah di media sosial yang mengacu kepada kalimat yang berisi sesuatu yang menarik, bombastis, membuat rasa penasaran seseorang, sehingga orang kemudian mengklik link atau tautan tersebut, namun ternyata isinya tidak sesuai dengan judulnya yang bombastis. Itulah clickbait. Clickbait ini misalnya ada sebuah broadcast message di WA atau artikel di internet yang berbunyi kira-kira misalnya begini. Gempa megatrust mengguncang Jakarta. Penduduk harus bersiap-siap. Wah, membaca itu, orang jadi penasaran. Wah, megatrust kapan nih? Kita harus bersiap-siap apa nih? Padahal gempa megatrustnya entah kapan dan juga apa yang diberitakan tidak semenakutkan apa yang semestinya. Atau misalnya, 5 negara bebas dari COVID. Indonesia ada di dalamnya. Wah, membuat kita membaca judul itu, wah Indonesia bebas dari COVID. Begitu kita baca, ternyata bahwa Indonesia ada di dalam daftar negara yang bakal suatu hari bebas dari COVID beberapa tahun kemudian, bukan sekarang. Atau misalnya, seekor ayam mematuk sampai mati di rumah seorang pendeta. Wah, mematuk sampai mati, siapa yang mati? Pendetanya? Padahal ayam di rumah saya mematuk sampai mati seekor serangga. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat clickbait. Judulnya bombastis, membuat orang penasaran, membuat orang ingin tahu. Namun ketika sudah diklik, isi dari beritanya tidak sesuai dengan pemberitaan. Atau kalimat-kalimat bombastis seperti itu biasa juga digunakan di dalam berbagai promosi-promosi. Baik promosi penjualan barang, makanan, dan sebagainya. Diskon 90%. Gede tulisannya, tapi ada bintang. Untuk satu orang pertama yang belanja di atas 1 miliar. Gitu ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, itu adalah hal-hal yang biasa dalam kehidupan kita, bukan bahwa ada kalimat-kalimat yang bombastis yang kemudian membuat rasa penasaran kita dan kita perlu berhati-hati saat mendapatkannya. Jangan sampai kita terjebak penuh dengan ketakutan atau kecemasan, padahal isi dari berita atau informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan judul yang ditampilkan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal itu dibuat supaya untuk mempermanis sesuatu. Tujuannya tentu semakin banyak orang yang penasaran, semakin banyak orang yang membaca, semakin banyak orang yang mengklik. Nah, di dalam Alkitab, di Mazmur 12 ayat 2 dan ayat 3, Alkitab mengatakan begini. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ayat Alkitab ini sedang berbicara tentang banyaknya orang-orang yang dirasakan oleh pemazmur menjadi orang-orang yang berdusta. Mulut mereka manis. Dan apa itu mulut manis? Mulut manis adalah ketika kita mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang membuat orang yang mendengarnya merasa senang, bahagia, atau ya segala hal yang membuat orang jadi tertarik. Namun itu hanya di mulutnya. Mulut manis, tetapi hatinya penuh dengan kepahitan. Bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berdusta itu dengan mulut manisnya sebenarnya berisi kebohongan. Atau mungkin tidak berbohong, namun setengah kebenaran. Sehingga orang yang mendengarnya dengan persepsinya mereka menganggap bahwa ada sesuatu yang baik
Tapi jika kita cermati kalimat-kalimat manis itu, kita akan menemukan semuanya itu hanya bersilat lidah atau pandai berbicara. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa dari pemazmur adalah minta tolong pada Tuhan supaya semakin banyak orang-orang yang saleh, yaitu orang-orang yang jujur, yaitu orang-orang yang berkata sebagaimana adanya. Tentu berkata manis, mengucapkan sesuatu yang baik, mengucapkan sesuatu yang menyenangkan, yang menghibur orang lain adalah hal yang baik dan perlu. Itu bisa membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi bersukacita dan menerima kita. Namun, jangan sampai mulut manis berasal dari hati yang pahit, atau keburukan, atau kebohongan. Biarlah mulut manis ketika kita bicara tentang sesuatu yang baik kepada orang lain, itu juga berasal dari hati yang manis. Berasal dari niat yang manis. Berasal dari ketulusan kita. Berasal dari apa yang semestinya. Berasal dari sebuah kualitas yang terbaik. Sehingga ketika kita tampilkan dengan kemasan yang baik, kita tahu bahwa kemasan dan isi sama baiknya. Jadikan hidup kita menjadi hidup yang memiliki hal yang manis di luar, tapi juga hal yang manis di dalam. Selamat malam dan mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, dalam kehidupan kami, biarlah kami terus menjalankan segala sesuatunya dengan penyertaan dan bimbingan-Mu. Jadikan kami ya Tuhan sebagai umat-Mu yang dapat mengatakan dan menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang-orang lain yang berasal dari hati kami yang juga dipenuhi dengan niat yang baik, dengan kasih sayang kepada orang-orang lain. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami pada saat ini untuk berbagai berita-berita yang tersebar di dalam situasi masa kini. Berikan kami ketenangan dan hikmat ya Tuhan, dan kebijakan untuk bisa memilah mana berita yang benar, yang bisa kami pegang, dan mana berita yang tak perlu kami pikirkan dan sebarkan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk situasi dari pandemi yang saat ini kembali angka-angka mereka, jumlah mereka yang terpapar semakin tinggi ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami untuk terus juga menjaga prokes dengan baik. Dan kami berdoa untuk saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kenal, keluarga kami, teman dan sahabat kami yang terpapar oleh COVID saat ini. Tuhan, berikanlah mereka kiranya kekuatan tubuh dan sukacita serta damai sejahtera, sehingga mereka dapat memiliki imun tubuh yang kuat untuk menjalani masa-masa paparan ini dan mereka dapat pulih kembali. Kami berdoa untuk mereka yang juga sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena berbagai sakit yang sedang menimpa. Baik mereka yang menanti pengobatan di rumah sakit atau juga pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk keluarga dengan setiap apa yang mereka lakukan. Biarlah kiranya keluarga terus juga memperoleh hikmat dari Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu di dalam masa-masa ini. Kiranya terus gereja-Mu dapat saling bahu-membahu untuk melakukan apa yang baik. Juga kiranya Engkau berkati klinik, gereja kasih serta berbagai tempat yang terus menjalankan vaksinasi dan booster agar semuanya terus berlangsung untuk membuat daya tahan kami sebagai masyarakat semakin menguat. Kami membawa juga ke hadapan hadirat-Mu Tuhan setiap pergumulan-pergumulan hidup kami di tengah-tengah keluarga, juga dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami bersama anak-anak kami dalam studi mereka, di dalam pergaulan kehidupan kami sehari-hari. Banyak hal yang terus kiranya dapat kami jalani dengan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di dalam persiapan untuk pembuatan program kerja yang baru, maupun juga di dalam kepengurusan badan-badan pelayanan dan majelis jemaat di dalam periode yang baru nanti.
Biarlah kiranya setiap orang-orang yang Tuhan panggil dan pakai dapat terus melayani gereja Tuhan di masyarakat melalui gereja Tuhan di GKI Gading Indah. Kami membawa doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, selamat menjalani akhir pekan. Dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.